warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang hebat, mari kita belajar matematika. Matematika itu menyenangkan loh, asalkan kita tahu dan paham konsepnya. Kali ini kita masih belajar tentang bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Kompetensi dasar yang harus dikuasai, yang pertama aspek pengetahuan, menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Dan yang kedua, aspek keterampilan menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Bagaimana cara membuat garis bilangan? Ada contoh nih, misalnya tulislah bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Penyelesaiannya, untuk menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, buatlah garis bilangan dan tulislah 0 di tengah-tengah garis bilangan. Lihat gambar ya. Garis bilangan, beri tanda titik dengan jarak yang sama, lalu bubuhkan angka 0 di tengah-tengahnya. Langkah berikutnya, yang kedua, buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0 seperti gambar berikut. Nah, 1 dari 0 ya, dari 0 kita ke kanan bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sesuai yang kita inginkan. Nah, sebelah kirinya negatif ya, dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Berikutnya, langkah yang ketiga, letakkan bilangan bulat yang diminta dalam soal ya. Perhatikan, tadi diminta angka 5. 5 berada di sebelah kanan 0. Tandai dengan tanda titik, lalu negatif 5 tandai lagi. Lalu negatif 9. Negatif 1. Nah, mana 1? Ada di sebelah kanan 0 ya. Lalu negatif 7 ada di sebelah kiri 0. Dan negatif 8 ya, di sebelah kiri 0. Kita coba lagi dengan soal yang lainnya. Misalnya pada operasi hitung pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan. Konsepnya, kalau ada penjumlahan, maka menghadap pada arah yang tetap. Perhatikan, ini ya, menghadap pada arah yang tetap. Nah, sedangkan pada operasi pengurangan, kita berbalik arah seperti ini ya. Berbalik arah. Tadi kan menghadap mana? Kalau pengurangan berbalik arah. Lalu, bila ada bilangan positif, maka kita bergerak maju ya. Sedangkan bila ada bilangan negatif, maka kita bergerak mundur. Baiklah, kita coba ya contoh soalnya. Yang pertama, 8 ditambah negatif 6. Kita buat garis bilangannya seperti tadi. Lalu kita ingat ya konsepnya bahwa kalau penjumlahan maka kita berada pada arah yang tetap. Kita awali dari 0. Nah, 8 bilangan positif, maka kita bergerak maju. Ayo maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maju 8 langkah. Lalu penjumlahan, itu artinya kita berada pada menghadap arah yang sama. Tapi di sini ditambah negatif 6. Oh, bilangan negatif berarti mundur. Mundur 6 langkah mulai. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nah, jadi 8 ditambah negatif 6 sama dengan 2. Nah, mudah kan? Ayo kita coba lagi contoh berikutnya. Negatif 9 ditambah 5. Berapa ya? Yuk kita buat lagi garis bilangannya seperti tadi. Posisi kita di 0. Ya, negatif 9. Berarti mundur ya. Mundur 9 langkah. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah berarti penjumlahan. Arahnya masih tetap. Ditambah 5 berarti maju 5 langkah. Ayo maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 4. Nah, semakin mudah kan? Ayo kita coba lagi soal berikutnya. Bila negatif ditambah negatif nih. Negatif 6 ditambah negatif 3 misalnya. Buat garis bilangan. Seperti tadi. Nah, negatif 6. Posisi kita di 0 dulu. Nah, negatif 6 berarti mundur 6 langkah. Yuk mundur yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah mundur 6 langkah nih. Nah, ditambah berarti menghadap pada arah yang tetap ya. Kita tetap arahnya. Tapi negatif ditambah negatif 3. Maka mundur 3 langkah. Ayo mulai. 1, 2, 3. Nah, jadi posisinya negatif 6 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Ada lagi loh contoh berikutnya. Nah, bagaimana bila positif dikurangi negatif? Ya, kita buat lagi garis bilangannya. Nah, di sini 5 dikurangi negatif 4. Posisi di 0 awalnya. 5 bilangan positif berarti kita maju ya, maju 5 langkah dari 0. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dikurangi. Oh, kalau dikurangi tadi konsepnya berbalik arah. Ayo balik arah dulu. Nah, sudah balik arah. Dikurangi 4 berarti kalau dikurangi negatif 4. Negatif berarti mundur ya. Mundur 4 langkah yuk. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 5 dikurangi negatif 4 sama dengan 9. Nah, mudah kan? Yuk, coba lagi. Ada lagi loh contoh berikutnya. Negatif dikurangi positif. Negatif 6 dikurangi 2. Ayo, kita buat lagi garis bilangan. Posisinya di 0. Negatif 6 berarti kita mundur ya dari 0. Mundur 6 langkah. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dikurangi berarti kita berbalik arah. Ayo balik. Nah, berbalik arah. Dikurangin 2. 2 itu kan positif. Maka kita maju 2 langkah. 1, 2. Di mana sekarang? Nah, negatif 8. Jadi negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Oke, berikutnya. Nah, kita coba kerjakan soalnya menggunakan garis bilangan tapi tanpa gambar orang ya. Ayo kita coba. Ada contohnya negatif 7 dikurangi negatif 3. Kita buat lagi garis bilangan sama seperti tadi caranya. Hanya posisi awal di 0 menggunakan tanda titik. Negatif 7 ini berarti kita mundur 7 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita posisinya. Lalu dikurang, kita berbalik arah ya. Tadinya kita menghadap sini, kita berbalik arah, dikurang negatif 3. Berarti dari sini mundur ya, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, jadi ada di negatif 4. Oke, jadi negatif 7 dikurangi negatif 3
adalah negatif 4. Bagaimana anak-anak? Ibu yakin kalian bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Kita coba ya. Kita coba lagi nanti kita latihan menghitung ya, operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini ada soalnya. Dicoba, dikerjakan di buku tugas, nanti minta diperiksa oleh Bapak Ibu guru. Selamat berlatih, sukses buat kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.